elemen formalisasi. Jadi formalisasi itu terkait dengan sejauh mana pekerjaan yang ada di organisasi itu distandarisasi ya, ada standarnya, ya, ada aturannya, ada prosedurnya, ya sampai sejauh mana gitu, ada standarisasi, ya. Kalau sangat formalisasinya sangat tinggi, ya sangat tinggi berarti eh, perusahaan itu sangat menerapkan standar gitu ya, teman-teman ya, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Tapi kalau low formalization berarti formalisasinya sangat rendah, artinya adalah standarisasi kerja di perusahaan itu atau di organisasi itu sangat rendah gitu ya. Biasanya perusahaan yang sudah mapan, sudah established, itu formalisasinya sangat tinggi. Kalau perusahaan-perusahaan yang masih uh, mungkin baru atau belum berkembang, belum mapan ya, belum mature, biasanya formalisasinya masih rendah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja nih ke sebuah perusahaan, kemudian Anda tanya, Pak ini untuk mengerjakan ini ada standarnya nggak, ada prosedurnya nggak, ada SOP-nya nggak? Oh belum ada Bu, belum ada Pak gitu ya, belum ada Mas. Ya. Silakan aja, terserah. Nah itu berarti kan belum formalisasinya masih rendah. Ya. Kalau standarnya masih, kalau nanya SOP-nya belum ada gitu. Mengerjakan misalnya buat surat penawaran gitu ya, surat penawaran kepada customer. Anda disuruh nih oleh atasan Anda, tolong buatkan ya surat penawaran ke customer X. Dia kemarin email kita untuk dibuatkan surat penawaran. Terus Anda nanya nih sebagai staff baru gitu ya. Boleh tahu nggak Pak formatnya seperti apa? Ditanya nggak ada formatnya, silakan aja buat terserah Anda. Berarti kan tidak ada standar ya nggak? Nah, itu formalisasinya masih rendah. Oke? Okay? Itu jadi terkait dengan standar uh, pengerjaan lah gitu dari sebuah pekerjaan. Oke, okay? Next slide. Nah, kemudian untuk formalisasi ini terkait dengan sebentar, terkait dengan masih terkait dengan formalisasi ya. Jadi ada organisasi yang mekanistik, ada yang organik ya. Nah, kalau yang mekanistik itu dia cenderung kaku ya, cenderung kaku. Sedangkan yang organik itu cenderung fleksibel gitu aja intinya ya. Jadi kalau strukturnya itu ini tipe-tipe dari struktur ya, struktur organisasi. Jadi misalnya kalau spesialisasinya sangat tinggi, maka dia cenderung mekanistik ya. Kalau dia kurang spesialisasinya, kemudian tadi standarisasinya kurang, itu cenderung organik ya. Kemudian apalagi rigid berarti kan kaku ya. Departementalisasinya kaku, itu berarti dia organisasinya mekanistik gitu. Kalau cair ya bisa lebih ke teamwork gitu ya. Jadi suasana apa namanya platformnya itu lebih ke tim ya. Maka dia lebih cair, lebih fluid ya. Maka dia disebutnya organic organization. Jadi organisasi yang organik. Kalau formalisasi tinggi tadi ada terlalu banyak SOP segala macam ya, aturan mainnya terlalu jelas ya. Itu disebut mekanistik. Tapi kalau cenderung apa kurang formal ya, Anda bisa bebas berkreasi ya. Nggak ada yang disebut SOP yang apa terlalu mengikat. Nah itu organisasinya tipe yang organik. Ya, kemudian kok jadi yang organik itu cenderung lebih fleksibel lah, open communication ya, lebih terbuka komunikasinya. Memberdayakan karyawan, empowered employees ya. Kalau yang di mekanistik, partisipasi dari pengambilan keputusan oleh karyawan
rendah ya, gitu. Cenderung misalnya eh, keputusan itu top down ya. Kalau yang organik dia bottom up, dari bawah ke atas, ada aspirasi, partisipasi dan sebagainya. Tapi masing-masing punya punya kelebihan dan kekurangan gitu. Ya rata-rata mekanistik organization itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya, yang sudah established. Oke, kalau yang organik biasanya perusahaan-perusahaan yang relatif baru seperti startup gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang memang menuntut adanya kreativitas ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang dasarnya adalah inovasi ya. Oke.